Kali ini kita akan mencoba membangun website dari nol menggunakan Kiro. Bersama saya, Christian. Jadi, agenda kali ini adalah aku akan membahas apa saja yang diperlukan untuk mengikuti tutorial ini, apa itu Kiro, bagaimana kita men-setup MCP, lalu membuat steering files, dan memulai proses spec-driven development. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih Kiro. Kiro adalah suatu IDE alias code editor buatan AWS yang dirancang khusus untuk membuat agentic development. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita tentunya membutuhkan Kiro itu sendiri, dan kita akan menggunakan akun yang sudah login, yaitu Kiro Pro. Tapi kita juga bisa menggunakan akun free menggunakan AWS Builder. Lalu pastikan juga Node.js sudah terinstall, Git juga sudah terinstall, dan Chrome browser karena kita akan melakukan testing di browser. Lalu kita akan menyiapkan foto-foto yang digunakan untuk membuat website tersebut. Oke, apa itu Kiro? Jadi Kiro adalah agentic IDE dari AWS. Jadi Kiro ini bisa membuat codingan, bisa menyusun plan, membuat desain, dan melakukan implementasi code secara langsung. Kita bisa menganggap Kiro ini seperti seorang junior developer yang super pintar, yang kita kasih brief apapun yang kita mau. Sekarang kalian mungkin sudah familiar ya dengan istilah vibe coding. Basically, kamu dikasih prompt, AI nulis code-nya, kamu tinggal terima jadi. Dan kita review, tentunya kita review ya pastinya. Masalahnya, vibe coding ini biasanya itu sering berantakan, kodenya tidak konsisten, tidak terstruktur, dan susah di-maintain. Apalagi kalau kita sudah melakukan spending yang cukup besar, baik itu di menggunakan token atau penggunaan kredit. Nah, Kiro di sini menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan pendekatan yang disebut spec-driven development. Jadi, kalau vibe coding yang tradisional, kita hanya melakukan prompting dan code itu akan diberikan secara langsung, tidak ada struktur, tidak ada planning yang detail. Jadi, dan banyak juga konteks-konteks yang hilang antar sesi karena setiap AI itu mempunyai batas konteks window. Nah, intinya di spec-driven ini, sebelum kita menulis satu line code apapun, Kiro akan diminta untuk membuat suatu spec atau suatu rencana yang apapun yang akan kita bangun dalam bentuk dokumentasi, spesifikasi yang terstruktur. Jadi ini bukan vibe coding yang asal jalan, ini ada vibe coding dengan guardrails. Kita akan menuntun Kiro sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, Kiro itu ada 3 fitur unggulan yang menjadi unggulan. Pertama itu adalah spec, yaitu ini engine utamanya. Kiro akan mengenerate 3 file, yaitu requirement, design, dan task list. Kedua itu ada steering file. Ini adalah suatu instruksi permanen yang selalu dibaca Kiro setiap kali dia membuat tulisan code. Kita bisa set aturan seperti membuat test script, kita menyuruh dia untuk commit ke Git setiap ada transaksi atau perubahan code, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah MCP. Ini yang bikin Kiro menjadi powerful banget karena MCP yang digunakan di luar sana itu juga bisa digunakan di Kiro. Ini ada tools tambahan mulai dari browsing internet, bisa mengambil screenshot browser, sampai melakukan commit Git secara otomatis. Dan di video ini, karena ini ditunjukkan untuk pemula, kita akan fokus ke 3 fitur utama tersebut saja, dan kita akan skip fitur yang lebih advance. Jadi, setelah Kiro-nya diinstal, kita perlu melakukan login terhadap Kiro. Kita bisa lihat di sini di pojok kiri bawah. Akun ini sudah terregistrasi menggunakan AWS IAM Identity Center. Ini kita juga bisa menggunakan AWS Builder, di mana itu ada diberikan free credit untuk melakukan testing. Ini adalah tampilan utamanya. Ini mirip seperti VS Code. Di sebelah kiri kita ada fitur-fitur Kiro seperti specs, agent hook, agent steering, dan MCP server. Dan di sebelah kanan itu ada sys menu untuk melakukan chatting. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan dulu MCP yang saya konfigurasi. Di sebelah kiri ini ada MCP server. Dan MCP itu adalah singkatan dari Model Context Protocol. Basically, ini adalah cara Kiro untuk menyambungkan ke tools eksternal di luar kemampuan dasarnya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa MCP yang aktif. Ini akan saya perjelas satu persatu. Yang pertama itu ada Fetch. Fetch ini adalah tools untuk membuat Kiro agar bisa membrowsing URL secara langsung. Nanti kita bakal minta Kiro untuk mengambil aset dari internet untuk referensi ditampilkan ke website kita. Lalu ada Chrome DevTools. Nah, ini yang paling keren karena ini bisa menyambungkan langsung Kiro dengan
Chrome browser kita. Jadi AI ini bisa mengambil screenshot di halaman yang sedang berjalan, baca konsol error, bahkan inspect elemen ke website tersebut untuk optimalkan performance. Jadi Kiro bisa melihat tampilan website kamu dan kasih feedback berdasarkan visual yang nyata. Yang ketiga ada AWS Knowledge. Di sini Kiro dikasih akses untuk ke knowledge base-nya AWS. Berguna banget kalau kita mau deploy ke AWS Amplify ataupun ke AWS EC2. Yang keempat itu ada memori. Ini memberikan Kiro kemampuan untuk menyimpan ingatan antar sesi. Jadi kalau besok kamu buka project yang sama, Kiro masih ingat keputusan teknis yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang kelima itu ada sequential thinking. Ini yang bikin Kiro lebih sabar dalam berpikir. Sebelum menulis suatu solusi yang kompleks, Kiro akan mencoba mereasoning step by step dulu. Dan ini akan otomatis waktu Kiro menghandle logika yang rumit. Seperti dia akan mencoba membagi suatu kas yang sulit menjadi kas yang lebih kecil dan lebih sederhana. Dan yang terakhir, dan paling penting, yaitu Git. Ini yang sangat berguna karena dia bisa men-tracking semua perubahan code yang dilakukan Kiro. Kiro juga bisa membaca Git history, melihat perubahan file, bahkan commit langsung dari chat. Nanti kita akan mendemokan bagaimana semua MCP ini bekerja. Oke, semua setup sudah jelas. Mari kita akan mulai build. Kalau misalnya kalian bingung cara men-setup MCP server ini, kalian juga bisa bertanya langsung dengan Kiro-nya melalui fitur Fab di sini. Oke, sebelum kita mulai, saya juga akan menyiapkan steering files. Nah, apa itu steering file? Jadi steering file itu ada hal yang memberikan suatu instruksi permanen yang akan selalu dibaca Kiro setiap kali dia menulis code atau memodifikasi code yang ada. Anggap saja itu seperti aturan kerja yang kamu kasih ke junior developer sebelum dia mulai. Jadi Kiro enggak bisa bersembarangan melakukan coding. Dia harus membaca codingan tersebut dan mengingat terus konvensi yang sama berulang kali. Ini yang akan kita kasih Kiro sebagai arahan untuk melakukan codingan sesuai kemauan kita. Pastikan kita sudah membuka folder yang akan kita buat, akan digunakan sebagai folder project. Di sini saya membuatnya MBG Guitar. Lalu di sebelah kiri ada generate steering docs, kita klik saja. Di sini Kiro akan menyiapkan suatu placeholder untuk memulai pembuatan steering rules. Oke. Nah, kita bisa lihat placeholdernya. Ini tentunya sangat sederhana. Ini bisa kita kembangkan. Please update this. Udah steering. Oke. Di sini saya akan memberikan suatu rules yang sudah saya pasti testingkan dan pastikan bekerja. Oke. Ini nanti saya akan share juga di deskripsi. Jadi apa saja sih yang akan dibuat di sini? Nah, yang pertama kita akan memastikan Kiro itu mematuhi peraturan Git. Setiap task yang bekerja, Kiro akan melakukan git add dan juga melakukan commit untuk memberikan penjelasan perubahan codingan yang ada. Lalu untuk bagian testing, dia akan membuat suatu testing per function dan testing untuk integration test juga. Untuk di bagian security, kita pastikan ada security review dan tidak ada hardcode credential ataupun input validasi yang tidak disanitize. Oke. Kita bisa lihat hasil steering file yang di-generate seperti ini. Untuk dokumentasi, kita akan memastikan Kiro itu membuat suatu readme.md di mana ini akan memberikan keterangan tentang bagaimana sih website kita itu bekerja. Dan yang terakhir adalah code quality untuk memastikan dia menggunakan TypeScript yang strict, menggunakan komponen yang fungsional dengan React, menggunakan Tailwind CSS, tidak ada inline style, memastikan bahasa websitenya itu bahasa Indonesia karena kita menggunakan membuat website gitar untuk market Indonesia, dan kita pastikan tidak ada emoticon pada UI agar tampilannya lebih modern. Nah, jadi setelah steering file ini di-generate, Kiro akan selalu membaca dan merefer ke peraturan yang ada di sini. Beda dari AI tools yang umumnya,
dimana kita harus men-setup manual, kita perlu membuat tools tambahan. Nah, di Kiro di sini dari awal sudah disiapkan untuk bisa diarahkan agar lebih persisten. Jadi semua instruksi yang diberikan ke Viro itu tidak akan hilang setiap kali membuat chat baru. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat spec. Oke, kita akan ke inti dari tutorial ini, yaitu spec driven development. Jadi apa sih spec itu? Di Kiro, spec itu ada 3 bagian, yaitu requirement yang berupa ears format requirement, yaitu easy approach require atau easy approach to requirement syntax. Lalu dia akan membuat suatu desain MD yang berisi arsitektur, API router, dan DB schema. Dan terakhir itu adalah task MD, yaitu task-task per modul yang akan dilakukan step by step. Kiro akan melakukan planning sebelum membuat suatu code, baris code, dan inilah yang disebut spec driven. Oke, kembali lagi ke menu Kiro. Di sebelah kiri atas di sini ada create specs, kita klik saja. Nah, di sini dia akan meminta kita untuk membuat suatu structure seperti fitur-fitur apa saja yang akan dibuat. Nah, saya akan men-copy suatu requirement yang sudah saya siapkan, di mana requirement ini merupakan suatu website full stack dengan Next.js dan Tailwind CSS dengan nama MBG atau Mari Beli Gitar. Ini saya paste di sini. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah ini adalah fitur baru atau fix bug? Tentunya ini adalah fitur baru. Terus kita submit. Oke, sambil menunggu. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah ini adalah kita akan mulai dari requirement atau dari technical design. Oke, kita akan mulai dari awal dulu. Requirement. Submit. Oke, ini tampilannya secara garis besar. Oke, saya akan ketik. Oke, berikutnya setelah requirement gathering, kita akan lanjut ke sisi desain. Nah, dia akan membuat suatu dokumen baru. Berbeda dengan vibe coding biasanya, di mana kita paste prompt dan AI-nya langsung bekerja. Di Kiro ini, kita diarahkan untuk melakukan planning dan kita akan mendetailkan secara spesifik apa saja requirement atau kebutuhan dari user. Jadi di sini adalah fase perencanaan yang cukup rumit. Namun ini akan men-save daripada kita ribet di akhir dan bug fixing atau tambahan fitur di akhir. Lebih baik kita planning dari awal dulu, sehingga saat melakukan coding, vibe coding, prosesnya akan jauh lebih seamless dan lebih cepat. Oke, di sini kita klik continue di sebelah kanan atas. Nah, di sini dokumen-dokumen ini itu adalah blueprint dari project kita. Kalau nanti ada developer yang mau join atau ingin melihat project secara keseluruhan, mereka cukup melihat desain yang ada di sini. Tentunya ini sangat mempercepat proses development, karena tidak perlu lagi bertanya terhadap developer yang membuat codingannya, karena dari awal semua desain aplikasi ini sudah ditentukan sesuai dengan format yang kita inginkan. Oke, jadi di sini kita bisa klik continue saja di sebelah kanan atas. Kita generate task agar proses vibe coding ini bisa kita lanjutkan. Oke, proses generate-nya sudah selesai. Ini memakan waktu kurang lebih 4 sampai 5 menit. Nah, di sini tasknya terdiri dari 13 top level task, dan ini adalah bagian yang paling seru dari spec driven. Jadi Kiro sudah memecah seluruh project ini menjadi task-task kecil yang berurutan dan bisa di-execute satu persatu. Di sini ada tombolnya, bisa kita klik start task. Ini bisa kita start dari task yang lebih kecil seperti start task, ataupun kita bisa langsung start dari atas. Di sini ada belasan task, kita bisa mulai dari initialize Next.js,
dengan TypeScript dan Tailwind. Terus kita setup Prisma. Terus di sini ada create product listing dan seterusnya. Setiap task itu atomik. Jadi satu task itu hanya terdiri dari pembuatan yang sangat spesifik. Ini agar menghindari AI-nya itu halusinasi atau melakukan hal yang di luar requirement yang kita create dari awal. Nah, sekarang kita punya dua pilihan. Kita bisa execute satu persatu, kita klik per tasknya, atau kita bisa execute semua sekaligus. Ini bisa kita klik di tombol ini, Run All Task. Tentunya kita perlu review dulu apa saja task yang akan diimplement di Kiro sebelum mengklik tombol Run All Task di atas dan melakukan revisi jika ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Namun kali ini cukup sampai di sini dulu videonya. Pada bagian selanjutnya kita akan coba melakukan troubleshooting dan menambahkan fitur baru pada website yang telah jadi. Berikut cuplikannya. Dan ini dia website MBG, mari beli gitar yang kita bangun dari nol hari ini pakai Kiro. Kalau kalian hitung-hitung, dalam satu sesi ini kita sudah bikin full stack website dengan framework Next.js app, admin panel dengan autentikasi. Kita bisa lihat di sini ada admin dashboardnya, kita bisa log out dan kita bisa login. Lalu di sini ada database yang dihandle dengan Supabase Postgre via Prisma. Ada juga integrasi link Tokopedia. Ini kalau kita hover dan kita klik, ini akan mengarah ke link yang kita set dari awal. Oke, begitu juga dengan Shopee. Nah, ada juga WhatsApp floating widget di sebelah kanan bawah. Semua ini dibuat berdasarkan steering rules sesuai dengan best practice seorang software developer. Di sini kita juga melakukan unit test, melakukan utility function, melakukan security review, dan membuat dokumentasi dari file readme lengkap. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!